sebelum ada putusan pengadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada konten kali ini terkait dengan pembahasan lanjutan sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2021. Ada beberapa daerah di Sulawesi Tenggara yang melakukan pilkada, tetapi hanya 4 daerah yang menggugat dan sudah bergulir pada sidang pendahuluan kemarin, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2021. Ada beberapa isu hukum yang menarik pada pokok-pokok permohonan masing-masing penggugat atau para pemohon pada sengketa pilkada 2020. Di sidang pendahuluan, pokok-pokok perkara yang dibacakan oleh masing-masing kuasa hukum itu sangat menarik untuk kemudian kita bahas pada konten kali ini. Terima kasih juga kembali saya diundang untuk hadir mengisi sebagai narasumber konten kali ini. Seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa ada 4 daerah yang melakukan gugatan. Dan sangat menarik pula tadi, kemarin 4 daerah dengan isu hukum yang berbeda. Tetapi kalau kita kembali pada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020, bahwa MK bukan tidak melihat pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang ambang batas, tetapi sebenarnya dengan lahirnya PMK nomor 6, Mahkamah Konstitusi bukan hanya bicara tentang selisih atau perselisihan hasil, tetapi lebih kepada substantif daripada gugatan para pemohon, yaitu bisa meyakinkan mahkamah, khususnya hakim Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini 4 daerah diantaranya adalah Kabupaten Muna yang diwakili oleh kuasa hukumnya, kemudian Kabupaten Konawe Kepulauan yang diwakili oleh pemohon prinsipal oleh si calon sendiri, kemudian Konawe Selatan diwakili oleh kuasa hukumnya, kemudian Wakatobi yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Nah, masing-masing 4 daerah dengan nomor registrasi perkara. Yang pertama itu adalah Kabupaten Muna. Kabupaten Muna nomor registrasi perkara nomor 53. Kalau kita mendengar lebih jelas pembahasan di Mahkamah Konstitusi, hasil sidang pendahuluan dengan pokok-pokok permohonan yang dibacakan oleh kuasa hukum pemohon, ada beberapa isu hukum yang kemudian menjadi pokok permohonan daripada gugatan calon bupati yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Yang pertama itu adalah mengenai perubahan nama petahana yang didaftarkan di KPU Kabupaten Muna, yang sebelumnya menurut sumber maupun hasil pembahasan sidang kemarin, seyogyanya harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap jika seorang pasangan calon seperti yang terjadi di Kabupaten Muna tersebut. Kemudian itu poin pokok permohonan yang sempat dibacakan di sidang kemarin, yang sebenarnya sebelum lahir putusan pengadilan, petahana sudah mendaftarkan nama sebelum ada putusan pengadilan. Begitu apa yang disampaikan oleh kuasa hukum pemohon. Kemudian isu hukum yang kedua, tepatnya diwakili oleh kuasa hukumnya juga, yaitu nomor registrasi perkara nomor 54 PHP, yaitu Kabupaten